warga bercahaya ya, warga bercahaya yang menikah dengan warga negara asing, baik itu ibunya WNI atau bapaknya WNI, setelah melahirkan sesegera mungkin mengurus akta kelahiran, baik itu di negara ketiga atau negara Indonesia. Setelah itu nanti bisa datang ke imigrasi untuk melakukan pendaftaran anak berkeluarga. Itu statusnya gimana? Untuk orang tua yang cerai tidak, 18 tahun ya? Tidak menghilangkan status anak, tetap ya. Ya, jadi anak berkeluarga negaranya tetap baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya usia 55 menggema mendunia. Kembali lagi bersama dengan Vita Dori. Selamat pagi warga Bercahaya. Kita kembali menyapa. Dan kali ini Vita nggak sendirian, tapi ditemani oleh narasumber. Kedua narasumber kita hari ini dari kantor imigrasi Cilacap ada Bapak Dino Insan Wardiansyah, betul, selaku Kepala Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian, dan juga ada Bapak Herianu sebagai Kepala Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian. Selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin boleh kenalan dulu atau sapa-sapa warga Bercahaya nih, silakan. Baik, selamat pagi warga Bercahaya. Perkenalkan, nama saya Dino Insan. Saya saat ini menjabat sebagai Kepala Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Cilacap. Ya. Silakan, Kim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herianu, kebetulan diberi amanah menjabat Kasih Teknologi Informasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cilacap. Oke, hari ini kita temanya seru sekali, mungkin banyak yang penasaran juga. Tema hari ini adalah status keimigrasian anak hasil perkawinan campuran ya. Jadi ini salah satu tema yang mungkin banyak orang muda atau warga Bercahaya pengen tahu juga gimana sih status anak dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan juga warga negara asing. Tapi sebelum itu, tadi katanya Pak Herianu mau sedikit menyampaikan. Ya, oke, silahkan Bapak. Oke, terima kasih. Kami ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa lagi para pemirsa di Cilacap Radio Cahaya. Sebetulnya kami ingin menyampaikan sedikit review pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cilacap. Apa sih sarana dan prasarana yang ada di sana? Kalau dan melalui pintu depan, di situ sudah ada parkiran yang sangat luas. Tersedia juga di belakang parkir, kemudian kantin, ada musola. Semua gedung diamati oleh CCTV 24 jam non-stop. Kemudian kita masuk ke lobi. Pertama kita akan bertemu di situ atau melihat di sebelah kiri pemirsa masuk ada customer service. Di situ melayani terkait pemeriksaan tahap awal tentang permohonan paspor. Ke pojok lagi sebelah kiri kita di situ ada ruang menyusui. Jadi bagi pemirsa ibu-ibu yang sedang menyusui, nggak usah takut. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir. Kami menyiapkan ruang namanya ruang menyusui atau laktasi. Di situ juga termasuk ada taman bermain buat anak-anak bagi ibu-ibu yang membawa balita ya 5 tahun. Di situ ada tempat bermain, ada pojok membaca juga, ada buku-buku, berbagai macam buku yang bisa dibaca. Kemudian nggak usah takut lagi, nggak usah khawatir jika gadget atau Androidnya, handphonenya habis baterainya. Kami semua siapkan, listriknya gratis, kabel chargingnya gratis, free semuanya. Kalau bosan menunggu antrian paspor, bisa mengambil snack ataupun kopi gratis. Kemudian bagi lansia nih, lansia nggak usah takut, di situ kita melayani tanpa antri langsung, tidak usah daftar paspor, tapi khusus yang 60 tahun. Jadi kita layani secara maksimal, sangat maksimal. Jadi bagi lansia, bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki orang tua yang di atas 60 tahun, silakan kalau mau umroh atau haji, bikin paspor, kita siap. Kemudian masuk lagi ke mana? Ke belakang atau loket. Di situ ada loket, ada 5 loket permohonan paspor, termasuk pelayanan paspor hilang atau rusak. Kemudian masuk lagi ke tengahnya, di situ ada toilet. Toilet untuk umum, pria dan wanita, dan ada lagi khusus yaitu disabilitas. Toilet khusus disabilitas itu dilengkapi dengan alarm, tombol jika ada terjadi sesuatu di dalam, mengingat disabilitas kan istilahnya ada sesuatu yang kurang di pemohon tersebut. Kemudian balik lagi terus lagi ke tengah, di situ ada ruang pelayanan bagi warga negara asing. Di situ sangat nyaman, full musik. Terus kemudian masuk lagi ke dalam lagi ada loket pengambilan paspor. Di situ juga sama, ada snacknya, semuanya serba snack, serba kopi. Jangan takut, jangan boring menunggu sembari minum kopi. Kemudian belakang lagi saya sampaikan parkir semuanya cukup. Ke lantai atas, lantai 2 itu khusus bagi karyawan. Saya kira demikian review dari kami Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cilacap. Mudah-mudahan semuanya dapat terlayani
semuanya dapat memenuhi keinginan pemohon paspor di kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi sedikit review kantor barunya dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap ya. Jadi sekarang udah nyaman kalau misalnya mau bikin paspor, apalagi kalau misalnya kan kadang ngantri ya Pak ya. Benar. Karena banyak yang mau bikin. Jadi kalau ibu mungkin anaknya nggak bisa tinggal bisa dibawa aja. Iya. Karena di sana tempatnya nyaman, udah ada untuk taman-tamannya dan sebagainya. Oke, terima kasih Pak Herianto tadi di kantornya. Jadi yang mau ke kantor imigrasi nggak usah ragu-ragu lagi, sana udah Tancap nyaman. gas. Tancap gas. Oke, sekarang kita kembali ke tema hari ini, yaitu status keimigrasian anak hasil perkawinan campuran ya. Kita ingatkan untuk warga bercahaya atau orang muda yang pengen ikutan gabung, pengen tanya-tanya juga, boleh banget langsung bisa di via WhatsApp atau SMS-nya di 0811 260 543 atau bisa langsung ke live Facebooknya kita di Bercahaya FM atau bisa juga ke Facebooknya kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap. Silahkan yang mau nanya ya. Kita tunggu pertanyaannya. Sebelum itu, kita mulai pertanyaan yang pertama dari base-nya dulu ya kan. Pengertian anak hasil campuran. Definisinya anak hasil campuran tuh gimana sih? Apa kalau misalnya orang Indonesia nikah sama orang asing atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan secara undang-undang juga. Silakan. Monggo Mas. Baik, Ya. saya jelaskan mengenai anak hasil perkawinan campuran ya Mbak. Ya. Kalau dari segi undang-undang kita menyebutnya anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Oke. Ya, kenapa kita sebut seperti demikian? Karena Indonesia sampai dengan saat ini masih mengakui single nationality atau satu kewarganegaraan saja. Namun kita memberikan kebijakan bagi anak hasil dari pernikahan antara orang Indonesia dengan orang asing itu bisa memiliki dua kewarganegaraan terbatas sampai dengan umur 18 tahun. Nanti pada saat umur 18 tahun diberikan hak untuk memilih mau menjadi warga negara Indonesia atau mau menjadi warga negara asing. Ya. Maaf ya, Pak. Ya. Itu nanti ada jeda waktu pemilihan kewarganegaraan dari umur 18 tahun sampai umur 21 tahun. Oke. Jadi anak dari bapak dan ibunya yang satu orang Indonesia, satu orang asing itu bisa memilih mau ikut kewarganegaraan ibu atau mau ikut kewarganegaraan bapak nanti di umur 18 tahun sampai umur 21 tahun. Oke. Jadi sebelum usia tersebut anak tersebut bisa memegang dua paspor, bisa memegang paspor Asing dan Indonesia. paspor Indonesia. Dengan catatan negara asingnya itu memperbolehkan memegang dua paspor. Oke, jadi emang ada beberapa negara yang tidak mengizinkan dui kewarganegaraan ya. Jadi ini apakah berlaku kalau misalnya yang menikah dengan orang asing adalah wanita atau kalau misalnya laki-laki menikah dengan wanita asing juga Ya, sama aja? sama semua. Sama aja ya? Dua-duanya. Oke, berarti nggak tergantung itu dari pihak bapak atau ibu Ya. gitu ya. Oke, berarti itu ya tadi pengertiannya adalah Tapi harus catat loh Mbak, ya. yang sah. Yang sah, oke. Yang sah ya. Oke, yang Jangan sah. kawin-kawinan. Oke, nah ini sering jadi mungkin jadi problem juga gitu ya. Benar-benar. Kalau misalnya warga Indonesia menikah dengan warga negara asing, Iya. tapi secara sirih ya. Kalau di Indonesia masih ada pernikahan secara sirih. Saya perbaiki Ya. secara Agama. agama. Secara agama, oke, secara agama ya. Jadi tidak Iya. dicatatkan Di catatan sipil atau negara. Ya, nah itu gimana tuh? Apakah anak ini nanti tetap memiliki keluarga negara atau Enggak, gimana? enggak. Oke. Di Undang-Undang 12 2006 itu di pasal 4 itu perkawinan yang sah. Oke. Dalam arti dicatatkan di negara, di kedutaan, semuanya tercatat secara resmi baik di negara masing-masing dan di pemerintahan masing-masing. Oke. Jadi kalau secara agama tidak bisa. Oke. Berarti apakah pengurusan dokumen-dokumen dari si anak ini itu dilakukan setelah si anak lahir atau bahkan sebelum menikah? Nah, kan saya bilang sah tadi. Oke, Jadi segala berarti sesuatunya setelah menikah ya wajib dilaporkan ke kedutaan, baik negara ibu asingnya atau negara bapak asingnya ataupun bapak Indonesia atau ibu Indonesianya wajib dilaporkan, tercatat pada saat mau melakukan pernikahan, lapor nikah. Oke. Seperti itu, sehingga pada saat dia memiliki anak sudah tercatat. Oke. Lapor anak juga lapor kelahiran, makanya nanti dapat yang apa tadi disampaikan bahwa dia adalah nanti tergantung negaranya mengakui dui kenegaraan ganda atau tidak, Oke. diperbolehkan memiliki dua paspor atau tidak. Oke. Jadi itu tergantung negara masing-masing. Kayak Indonesia kan ada kebijakan terkait dui kenegaraan terbatas atau ganda, diberi seperti tadi Pak Dido sampaikan sampai umur usia 18 dan dikasih kesempatan 3 tahun lagi sampai umur 21 Ya. memilih atau tidak memilih, itu tergantung dari si anak atau si orang tua. Oke. Tapi kalau zaman sekarang kan rata-rata anak dikasih kebebasan untuk memilih kan. Ya. Seperti itu ibu atau orang tuanya tidak bisa memaksakan. Dan itu pun prosedurnya panjang, Ya. baik secara aktif ataupun
tidak aktif, apalagi tidak aktif kan Pak Dino ya, Iya. itu bisa melepas. Oke, berarti itu dia tadi ya, secara undang-undang memang harus sudah dipersiapkan atau sudah didaftarkan ke kantor imigrasi ya khususnya sebelum menikah, ke kedutaan juga. Saya tambahkan ya. Ya, ya, silakan. Yang perlu diingat, karena ini kan fenomena sudah mulai merebak di masyarakat ya, baik kenal melalui offline ataupun melalui online, kenal dari game online bisa menuju ke pernikahan, itu banyak Pak sekarang kita temukan. Itu yang perlu kita ingat adalah semua dokumen administrasi dari perkawinan campuran ini, baik saat menikah atau saat memiliki anak, itu harus ditanyakan di kedua belah negara. Nah, itu. Jadi misalkan akan menikah, itu lebih baiknya ditanyakan ke Indonesia, nanti administrasinya seperti apa, di negara asingnya administrasinya seperti apa yang harus dicatatkan, apa yang harus dilaporkan, nanti ada semua prosedurnya. Jadi jangan sampai keselip, karena kalau itu keselip nanti efeknya adalah panjang. Kalau misalkan efeknya cuma ke kedua belah pihak ini nggak masalah ya, kalau efeknya ke anak ini kan melekat, jadi nanti ke depannya malah anaknya yang susah. Jadi baik, tadi kan banyak nanyakan ya, mengurusnya kapan gitu, ya saat akan terjadi kejadian tersebut. Misalkan mau menikah itu ditanyakan dari pihak Indonesia seperti apa prosedurnya, misalnya di KUA atau di imigrasi ditanyakan. Nanti pun setelah menikah harus ada proses namanya pelaporan kejadian pernikahan. Jadi kalau orang asingnya ada di Indonesia, menikah di Indonesia, itu harus lapor ke kita bahwa saya sudah menikah, nanti dicatatkan di imigrasi sudah menikah. Sama juga ketika punya anak, baik itu punya anak di Indonesia atau punya anak di luar negeri, itu nanti harus dicatatkan di kedua negara. Misalkan ada orang Indonesia menikah dengan orang Taiwan atau Thailand. Kebetulan kedua belah pihak ini bertempat tinggal di Malaysia. Ya kan? Ketika lahir di Malaysia ini status anaknya gimana? Jadi orang Indonesia kah? Jadi orang Thailand kah? Atau jadi orang Malaysia? Yang perlu ditanyakan adalah silakan datang ke Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia. Ditanyakan ini prosesnya seperti apa, akta lahir harus saya buat di mana, nanti pencatatannya seperti apa. Setelah bertanya di Indonesia, karena bapaknya orang Taiwan, silakan bertanya di Kedutaan Taiwan kalau ada di situ. Kalau tidak ada, silakan hubungi melalui kanal telepon atau kanal yang lain. Biasanya diarahkan oleh kedutaan itu untuk membuat akte kelahiran di Malaysia. Jadi akte kelahirannya berbendera Malaysia. Meskipun bapaknya Taiwan, ibunya Indonesia, tapi akte lahir anak Malaysia. Tapi jadi pertanyaan ini Pak Dino, Malaysia kan menganut jika seorang melahirkan itu mau jadi warga negara Malaysia kan? Ya. Nah itu bagaimana ya? Nah itu nanti kelanjutannya panjang, karena makanya seperti itu. Malaysia mengakui orang yang lahir di Malaysia adalah warga negara Malaysia. Itu dia. Jadi ini ada di tiga negara ya? Tiga warga negara nih yang bisa mengakui dia. Nah, biasanya nanti kita mengarahkan nggak apa-apa akta lahirnya Malaysia, tapi nanti dicatatkan di KBRI. Kedutaan masing-masing. Nanti di KBRI mengeluarkan surat pencatatan bahwa lahir anak orang Indonesia dengan orang Taiwan di Malaysia dengan akta kelahiran sekian. Terus surat keterangan ini dipakai untuk mencatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat ketika sudah kembali di Indonesia. Jadi walaupun ini anak lahir di Malaysia, itu tetap kita anggap jadi orang Indonesia dengan prosedur yang sudah seperti itu. Nah terus untuk apakah jadi kami bertanya, apakah anak itu bisa mendapatkan paspor Malaysia? Nah, sebelum bertanya saya tanya dulu nih. Itu berarti kita di sini diskusi dan sampai apakah bisa ya, benar ya? Kira-kira bisa nggak sih ya? Bisa atau tidaknya itu sebenarnya ini memfasilitasi dua-duanya. Misalkan anak itu silakan bisa milih jadi warga negara bapaknya atau bisa milih jadi warga negara Malaysianya atau Indonesia. Nah itu jadi tiga kan? Berarti nggak duit warga negara lagi ya? Itu tergantung. Jadi itu nanti biasanya dari negara Taiwan pun memberi pilihan mau jadi orang Indonesia atau jadi orang Taiwan. Biasanya Malaysianya dikesampingkan karena nggak ada orang tuanya sih yang Malaysia. Benar-benar karena kita tercatat ya. Hanya numpang nyatet atau lahir di Malaysia. Ya benar. Mungkin orang tuanya bekerja di sana sehingga memang lahir di sana akhirnya. Oke. Kalau untuk misalnya kan ini anak hasil perkawinan campuran misalnya Indonesia dengan dari Taiwan ya, terus memutuskan untuk tinggal di Indonesia gitu misalnya, apakah ada syarat-syarat yang harus dilakukan si anak selama tinggal di Indonesia? Mungkin apakah hak-haknya sama dengan warga negara Indonesia lainnya, atau ada yang berbeda yang harus dilakukan? Misalkan? Baik, sebelum melaju ke situ saya akan kasih tambahan. Oke, siap. Pertanyaan kalian tadi kan saya jelaskan itu anak dual nasionalitas itu kalau misalkan negara asingnya itu memperbolehkan memiliki dua paspor kan? Ada pertanyaan biasanya, kalau misalkan negara asingnya tidak memperbolehkan dua paspor, anak saya masih tetap jadi orang Indonesia atau jadi tetap warga negara asing kan? Nah di imigrasi ada yang namanya fasilitas keimigrasian. Fasilitas keimigrasian itu yang sering orang sebut sebagai affidavit kalau nggak pernah dengar. Jadi kalau orang menikah itu mereka berpikirannya langsung anak saya pasti affidavit, belum tentu.
anak Anda affidavit ketika warga negara asing bapaknya atau ibunya itu tidak memperbolehkan memiliki 2 paspor. Itu ada yang namanya fasilitas keimigrasian berupa kartu affidavit. Kalau ditanya di kantor kita, nanti dengan kartu itu, kartu itu melekat di paspor asingnya. Jadi ketika orang asing menunjukkan paspor asing dan kartu affidavit, berarti dia dibebaskan dari kepemilikan visa dan izin tinggal, atau dalam bahasa singkatnya dia diatur juga sebagai warga negara Indonesia. Walaupun tidak memegang paspor Indonesia. Tapi dia punya kartu affidavit. Kalau orang hasil perkawinan campuran menyebutnya ini kartu sakti. Karena menggunakan paspor asing pun dianggap sebagai WNI. Jadi tidak mau izin tinggal atau visa. Nah, menjawab affidavit itu. Pertanyaan tadi. Kalau orang menggunakan kartu pun dianggap sebagai WNI, berarti kalau dia punya paspor RI, dia adalah warga negara Indonesia. Otomatis. Jadi dia haknya sama dengan warga negara Indonesia lain sampai umur 18 sampai 21 tahun. Oke, masih ngomongin soal status keimigrasian anak hasil perkawinan campuran. Tadi seru banget diskusinya ya. Dari yang kita bahkan nggak perlu nanya, kita ditanya sendiri gitu. Ini kita kejebutan di sini, tapi nggak apa-apa. Kita justru senang karena dapat insight baru gitu kan. Jadi tahu banyak ilmu baru juga. Jadi ini kalau tadi kita udah ngomongin soal status anak di kewarganegaraan dan lain sebagainya. Sekarang mungkin kita pengen tanya, mungkin bisa dijelaskan. Baik, untuk prosedurnya sendiri untuk Bapak dan Ibu warga bercahaya warga bercahaya yang menikah dengan warga negara asing, baik itu ibunya WNI atau bapaknya WNI, setelah melahirkan sesegera mungkin mengurus akta kelahiran, baik itu di negara ketiga atau negara Indonesia. Setelah itu nanti bisa datang ke imigrasi untuk melakukan pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda. Jadi ini harus didaftarkan dulu, tercatat di imigrasi, nanti kita terbitkan yang namanya sertifikat pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda. Sertifikat ini berlaku sampai anak berusia 21 tahun. Jadi ini sertifikat nanti berguna untuk memilih mau ikut menjadi warga negara Bapak WNI atau Ibu WNI atau menjadi warga negara asingnya. Sertifikat ini berfungsi hanya di Indonesia karena sertifikat ini bertuliskan bahwa Indonesia mengakui anak ini punya dual nationality gitu. Untuk administrasi di negara bapaknya atau administrasi di negara asingnya bisa ditanyakan di kedutaan masing-masing. Setelah mendapatkan sertifikat, itu langsung ada 2 pilihan. Kalau misalkan warga negara asingnya dari anak tersebut memperbolehkan punya 2 paspor, sertifikat ini bisa dipakai untuk membuat paspor Republik Indonesia. Paspor RI, Pak. Jadi nanti selain KTP orang tua, kakak anak, dan akta lahir anak, syarat pembuatan paspor kan itu ya, KTP kakak akta lahir. Tapi karena belum punya KTP diganti biodata bapak dan ibu kan. Itu nanti akan ada syarat tambahan berupa sertifikat pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda. Sertifikat itu tadi ditunjukkan ke petugas, nanti anaknya bisa dapat paspor RI. Kalau misalkan negara asingnya tidak memperbolehkan sang anak memiliki paspor 2, contohnya Malaysia, Cina, terus ada warga negara lain pokoknya yang tidak memperbolehkan dia punya 2 paspor, itu bisa mengajukan fasilitas keimigrasian berupa kartu affidavit. Nanti biayanya Rp400.000, pengurusan 3 hari kerja bisa langsung jadi. Sama juga dengan paspor, kalau paspor kan 350 ya. Kalau kartu 400.000. Ada juga yang unik, kalau biasanya pernikahan orang Indonesia dengan orang Korea itu mereka mau dua-duanya. Mereka mau punya paspor, mereka mau punya kartu, jadi bayarnya double. Ya itu nggak apa-apa. Kalau dari segi kita mah, kalau mau nambah PNBP negara ya monggo silakan. Cuman kalau menurut kita, kalau dilihat dari segi hemat dan manfaatnya, memiliki salah satu pun nggak apa-apa. Mau punya paspor saja tidak apa-apa, mau punya kartu affidavit juga tidak apa-apa. Bebas. Berarti sebenarnya dari segi benefitnya nggak terlalu berbeda jauh. Benefitnya sama persis. Cuman harus tambah ya, Pak. Kalau sudah lewat batas waktunya itu nanti ini antara 2 ya. Dia mengajukan secara aktif atau diam saja. Untuk anaknya ya, perlu dicatat. Ini kalau sampai dia aktif, berarti intinya dia mau mengajukan, misalkan dia mau mengajukan itu ke WNI, dia harus aktif. Jangan sampai diam aja. Itu dikasih batas waktu sampai 21 tahun ya. Masa pemilihan 18 sampai 21 3 tahun dikasih kesempatan. Itu walaupun dia sudah punya paspor Indonesia ya. Iya. Jadi gimana? Anak berkeluarga ganda ini harus di umur 18 tahun sampai 21 tahun ini harus memilih. Proses memilihnya pun harus mengajukan ke menteri agar melalui presiden nanti. Otomatis. Berarti nggak otomatis ini Indonesia ya udah gitu. Karena kan dia sudah mempunyai dual nationality ini, asing dan Indonesia. Jadi kalau anak hasil perkawinan campuran ini umur 18 sampai 21 dia harus pilih. Iya kan kebanyakan orang tua, gua udah punya paspor ini. Nah, tapi daftar kan ini saya harus diketahui, jadi harus aktif. Karena tadi kalau misalnya tidak kalau tidak memilih sampai dengan umur 21 tahun plus 1 hari itu dianggap menjadi warga negara asing.
Oh, oke. Itu Berarti dia. apapun yang dilakukan di Indonesia jadinya Harus memiliki visa dan izin tinggal. Iya, itu Oke. benar. Nggak enak kan tinggal di negara sendiri harus bayar. Betul. Itu banyak loh terjadi loh. Oke, oke. Jadi dia lupa karena mungkin dia megang paspor RI, Ya. nggak aktif, akhirnya kan otomatis dia masih. melepas, harus punya izin tinggal bisa di Indonesia, kan biayanya juga sangat besar sekali kan. Tapi Pak, Apa tuh? ada informasi menarik nih. Apa tuh? Berdasarkan PP 21 tahun Ada lagi ya? 2022, Ada kemudahan lagi ya? Pak Presiden Jokowi menandatangani 31 Mei 2022 Ya. itu Kemudahan lagi. bagi anak yang sampai saat ini Belum mendaftar. entah itu karena lupa atau kesengajaan dan Ya. menyebabkan anak itu jadi warga negara asing, itu Ini oleh kemudahan. Presiden Jokowi diberikan kesempatan sampai 2024 bulan Mei untuk bisa kembali lagi menjadi warga negara Indonesia melalui proses yang diajukan ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM kalau di sini ya di Jawa Tengah. Nah ini kalau itu yang tercatat Pak Dino, Ya. bagaimana yang tidak tercatat pernikahan ini kan ada Ya. notabene nih, mohon maaf nih, Ya. karena misalkan dia tinggal di luar negeri. tinggal di luar negeri Ya. atau mungkin apa namanya dia berkenalan di sini kemudian menikah tanpa surat atau apa segala macam sehingga anaknya lahir di Indonesia atau di luar negeri mempunyai anak, apakah nanti dia menjadi subjek affidavit atau memiliki dua nationality, kan itu kalau secara undang-undang mungkin akan terjawab kan, Ya, ya. tidak mungkin bisa. Tapi bagaimana caranya jika si orang tua ini berkeinginan untuk tetap untuk mendapatkan Hak anaknya. iya sebagai itu warga dia, Indonesia. itu jadi dilema buat kita Ya, kan, ini tadi benar juga kan Dino, ya? ada pertanyaan juga nih ya tadi karena ini apa pertanyaannya nyambung dikit juga dari Mbak Judi ya di Hong Kong. Ini tadi pertanyaannya adalah bagaimana status keluarga negaraan dari anak WNI yang Yang luar nikah ya. Ya, sebagai pekerja migran Indonesia yang lahir di negara perempatan, tapi tidak memiliki ikatan pernikahan atau dokumen pernikahan resmi. Intinya luar nikah ya. Ya, karena beliau ini mendampingi kasus seperti ini di Itu. Hong Kong sana, di mana ayah biologis dari bayi ini itu tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah, terus apabila si ibu menginginkan bayi ini pulang ke Indonesia, kira-kira apa yang harus Nah, dilakukan prosedurnya? Mungkin Baik, untuk pertanyaan dari Mbak siapa ya? Mbak Judi, Mbak Judi di Hong Kong, kita berkiblat berbicara tentang warga negaraan, kita berkiblat ke Undang-Undang Warga Negaraan ya. 12 Undang-Undang 2006 ya? nomor 12 tahun 2006. Ya kalau kita lihat di Undang-Undang 2004 Pasal 4 itu pasti, Pak. Pasal 4 itu. Ya. Itu nggak bisa itu. itu tersebut gini Pak. Gimana? Warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari ibu warga negara Indonesia. Ya. Sudah jelas ya. Benar. Berarti kita lihat nih, kalau kayak kasusnya Mbak Judi kan ibunya warga negara Indonesia. Ya. Berarti dia adalah warga negara Indonesia. Ya. Ketika ditanya prosedurnya untuk membawa anak ini ke Indonesia, bisa datang ke KJRI Hong Kong, nanti ditanyakan di situ ini status anaknya seperti apa, karena saya warga negara Indonesia melahirkan anak ini. Kalau bapaknya tidak bertanggung jawab dan tidak melalui ikatan pernikahan, berarti ini anak adalah anak warga negara Indonesia. Oke. Nanti oleh KJRI biasanya dibantu dilakukan penerbitan SPLP, namanya surat perjalanan pelaksana paspor. Oke. Dipakai untuk memulangkan anak itu ke Indonesia, nanti di Indonesia bisa diterbitkan paspor Indonesia. Oke, berarti bisa ada prosedurnya ya. Bisa, betul. Berarti silakan itu Mbak Judi, semoga Karena jawabannya Indonesia menganut jika salah satu adalah WNI adalah anak warga WNI. negara Indonesia ya. Perlu dicatat. Oke. Berarti itu dia tadi kalau misalnya mungkin emang sering terjadi beberapa kasus ya mungkin Pak Didi juga sering mengalami masalah-masalah kayak gini ya kalau misalnya dari luar negeri. Ada yang unik lagi belum, Mbak? Ya. Misalkan kasusnya Mbak Judi ini ibunya sudah membuatkan paspor RI ya, Ya. datang ke Indonesia. Ya. Terus kita berpikiran baik ya, 2-3 tahun lagi ternyata bapaknya ingin bertanggung jawab mengakui anak ini sebagai anaknya. Oke. Nah itu bisa juga nanti anak ini bisa muncul menjadi dual nationality lagi ketika Dengan apa tuh Pak Dino? bapaknya menikah resmi 2 tahun lagi, misalnya 3 tahun lagi mencatatkan pernikahannya. menikah Oke. resmi dengan ibunya ini, kemudian nanti mengajukan surat pengakuan anak Oke. di pengadilan, nanti oleh pengadilan dicek visum segala macam, di pengadilan dinyatakan bahwa ini anak biologis dari bapak dengan ini dan ibu ini, nanti bisa dicatatkan pernikahannya ke capil plus diakui anaknya ini sebagai anak dari bapak dan ibu ini di capil. Oke. Jadi nanti di akta lahirnya tertulis itu. Apa betul pengakuan dari kedutaan Pak Dino? Tidak Pak, kalau sudah begitu kan karena kan ini sudah Ranah ke WNI-nya atau ke asingnya? untuk Kan pengakuan dari kalau bapaknya. pengakuannya nanti dari pengadilan RI Pak. Apakah perlu dilaporkan terkait pernikahannya ke kedutaannya bahwa saya Pasti. telah menikah, itu pastilah ya, agar mendapatkan dua Apa? nationality. Ya, ya. Seperti itu maksudnya mungkin ya. Oke. Jadi walaupun sudah lewat. Lalu Pak tapi Dino misalkan- gimana, Pak Dino? Jika kan kita notabene di sini Indonesia termasuk negara transit ya bagi refugi. Itu bagaimana ya? Kalau misalkan refugi itu menikah dengan orang Indonesia secara agama dan tidak tercatat, kemudian mendapatkan anak seperti Pak Dino sampaikan tadi bahwa jika salah satunya adalah WNI, maka lahir anak ada Indonesia. Ya. Kemudian jika si bapaknya asing atau ibunya asing ini ingin mengakui, Ya. kan banyak seperti itu. Nah itu apakah prosedur yang Pak Dino sampaikan itu masih berlaku atau tidak? Sedangkan dia subjek adalah statusnya refugi.
Ini perlu kita catat. Ini tidak kita pungkiri ya. Karena Indonesia termasuk negara transit refugee, pengungsi asing yang ingin merubah nasibnya atau ada konflik negaranya ke negara ketiga. Karena mungkin sudah sangat berlama-lama ya. Jadi status warga negaranya bagaimana Pak Dino? Apakah dia bisa menjadikan subjek affidavit atau bisa mengajukan memiliki dua nationality jika si orang tua asing, bapak atau ibunya mengajukan. Seperti itu Pak Dino. Itu banyak terjadi di sini. Nah iya makanya itu kan ya saya sampaikan tadi, refugee dia tidak memiliki dokumen keimigrasian, datang ke Indonesia, melapor ke badan pengungsi di PBB di Indonesia, mendapatkan status refugee, kemudian dia menikah, mungkin karena sudah lama bercampur baur, kemudian memiliki anak, memiliki anak. Nah ini status keluarganya apakah bisa didapatkan menjadi subjek affidavit atau dapat memiliki dua nationality? Apakah prosedur yang disampaikan itu bisa dilaksanakan atau tidak? Sebenarnya begini Pak, kita lihat kenapa harus ada, kenapa anak ini harus memiliki dual nationality, itu ya, kan? Karena kan supaya anak ini memiliki hak dari kedua negara. Benar. Kalau menurut saya yang Bapak tanyakan kan ada refugee, ada pengungsi segala macam. Benar. Itu aja bapaknya nggak mau balik ke negaranya. Ngapain anaknya punya dual nationality kan? Mendingan jadi WNI aja kan. Tapi kemungkinan yang tadi disampaikan setelah refugee itu dikirim ke negara tiga, kemudian dia ada niat untuk mengakui, apakah proses itu berlaku gitu? Bisa lewat ya. Jadi catat ya, Bapak pemirsa Cahaya di Cilacap, jangan takut-takut. Banyak refugee yang ganteng-ganteng. Pokoknya kalau misalnya bingung gitu ya soal ini gimana prosedur administrasi dan lain sebagainya, langsung imigrasi aja. Langsung ke kantor imigrasi. Bisa langsung datang, bisa menghubungi kita lewat call center juga. Ya, call centernya mungkin bisa di. Call center khusus layanan asing kita ada di 0812. 3877 0812. Atau mungkin ke sosial media kalau sekarang. Boleh ke sosial media, ke Instagram, Facebook atau Twitter bisa. Nanti akan kita arahkan ke call center kita untuk dijawab. Oke, silakan. Yudi, masih lanjut nih pertanyaan Yudi. Ya, jadi kita kan pertanyaannya masih nyambung katanya ya. Ini kita dengerin dulu VM dari Mbak Judi ya. Mbak Judi. Pika, mohon maaf, ini menyambung ya karena saya masih belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Jadi begini, kalau menurut hukum di Hong Kong, ini kan kalau si ibunya ini WNI melahirkan di sini, otomatis biasanya kan mereka sudah putus kontrak dan tidak memiliki kontrak kerja. Kalau melahirkan itu biasanya ini ibunya harus pulang dulu ke Indonesia ya karena sudah tidak memiliki visa kerja dan ibu bayi kan masih tertinggal di Hong Kong. Nah ini prosesnya ini yang saya tanyakan, bagaimana ketika si ibu sudah berada di Indonesia dan ingin mengambil anaknya yang kebetulan masih berada, biasanya ini terkait oleh social worker atau semacam dinas sosial di Hong Kong ya. Ini bagaimana prosedurnya untuk bisa mengambil anak ini kembali ke Indonesia mengingat si ibu ya sudah berada di Indonesia seperti itu. Itu jadi Mbak Soli ini yang jadi pertanyaan saya nih. Tanda tanya besar. Kenapa anaknya ditinggal? Iya betul. Itu jadi pertanyaan. Kenapa anaknya ditinggal? Apakah mungkin di sana ada aturan yang tidak mengizinkan anaknya dibawa pulang sebelum, itu kita nggak tahu, sebelum jelas sebelum ada kejelasan? Mungkin kan tadi pertanyaan sebelumnya tuh ketika tidak ada ikatan dengan si bapaknya ini gitu kan. Jadi mungkin karena di sana juga bisa mendapatkan apa ya istilahnya kayak surat mungkin ya kalau itu dokumen lah. Memang tidak bisa. Jadi kan penjelasan Mbak Judi tadi kan. Jadi ini kalau saya runut ya, ketika melahirkan kontraknya sudah habis. Iya kan? Wajib pulang. Memang betul itu aturannya. Ketika kontrak habis kamu wajib pulang karena izin tinggalmu pasti juga sudah habis ketika di Hong Kong kan. Nah pertanyaan saya, ketika ibunya pulang kan anaknya bisa dibawa pulang. Kenapa dia bisa dibawa SPLP di KBRI? SPLP itu kan pembuatan tidak lama ya, mungkin 3 hari kerja. Mungkin gini Mas Dino, mungkin begini. Kalau saya pribadi positif thinking aja ya. Si bagi ibu itu jadi dia tidak tahu. Pada saat dia izin tinggal sudah habis, kontraknya sudah habis, kemudian dia melahirkan. Mungkin dia tidak tahu prosedurnya terkait anaknya bisa tidak atau WNI atau bukan. Karena dia punya seperti tadi disampaikan. Seharusnya dia melapor ke JRI kan untuk mendapatkan SPLP, itu bisa dibawa pulang, Pak. Nggak bisa ditinggal begitu aja. Kalau case-nya sudah seperti ini ya, ini kan case-nya anaknya udah ketinggalan di Hong Kong. Berarti ibunya mau nggak mau harus jemput kan? Nggak mungkin orang lain ya gitu ya. Mungkin. Kalau misalnya nggak pernah ada gitu, bisa nggak? Misalnya diantarkan oleh tadi social worker. Sekarang kan lagi banyak kasus perdagangan anak. Ya itu ya. Jadi itu bahaya. Semua negara lagi pengetatan anak yang dibawa tidak dengan orang tuanya. Nah itu benar. Jadi menurut saya ini ibunya tetap harus jemput ke Hong Kong. Nah ini pertanyaan Pak Dino nih. Timbul pertanyaan besar sama saya. Anak ketinggal, kemudian dia luar nikah. Terus untuk pembuktian bahwa dia itu benar anak itu bagaimana? Iya, pasti tidak mungkin bisa. Kan ibunya sendiri yang jemput. Iya, nggak mungkin bisa itu. Saya yakin nggak mungkin bisa. Oke.
Berarti emang seharusnya ketika ingin gimana caranya membawa anak itu pulang ke Indonesia adalah dengan cara ibunya yang datang menjemput. datang menjemput. Surat administrasi, Ngurus surat administrasi di KJRI. Ya. Melaporkan ke kelahiran anaknya, kemudian nanti buatkan SPLP sekalian, Itu pulang bareng sama perlu ini nggak tes darah kayak gitu pembuktian bahwa itu benar anaknya? Kalau mungkin Kalau misalnya- bukan gitu ya. kan kalau lahir di rumah sakit kan ada surat tanda lahir ya Pak ya. Biasanya Oh, di rumah sakit. ya, Iya, anak benar. bayi Lahir kapan, orang tua siapa, keluarga atau kita ya benar. bayi ibu Vita, ibu Vita ini tinggal datang, Benar, ini benar. anak saya. Tapi tanya saya, kenapa ditinggal ya? Mungkin nggak tahu atau mungkin ada kebingungan atau ketakutan kalau misalnya Iya. dibawa nanti Seperti akan kata diskor Anik juga, betul. ketika sampai di Mungkin panik Indonesia. ya? Iya itu Oke, juga. oke. Bisa, Terus bisa. mungkin juga apa namanya karena tadi kontraknya udah habis jadi harus langsung pulang. Harus balik wajib. Iya, mungkin Tinggalnya udah mepet habis ya. Iya. Dapat nomor stay kan? Oke. Semoga itu menjawab Mbak Judi. Silakan kalau misalnya masih ada pertanyaan yang mau dilanjutkan, kita tunggu. Tapi sebelum itu kita tanya lagi nih. Kalau misalnya tadi kan Iya. anak dengan status perkawinan campur ya, kan punya di keluarga negara. Kalau misalnya orang tuanya bercerai, itu statusnya gimana? Untuk orang tua yang cerai tidak, Sebelum 18 tahun ya? tidak menghilangkan status anak Tetap ya? Ya, jadi anak berkeluarga negaranya tetap Tetap ada dari ya? meskipun bapak dan ibu Kecuali dia asal aktif ya? Ya, asal sudah mendaftarkan ya, sudah mendaftarkan dan sudah memiliki baik itu paspor atau afidavit. Tercatat tadi di siap. Oke. Nah, perlu diingatkan juga tadi Mbak, Ya. jangan sampai tidak aktif, wajib. Ya, harus aktif mendaftarkan secara administrasi ya. Benar. Kalau dia tuh punya 2 keluarga negaraan dan mungkin kalau misalnya bercerai mungkin akan ada Ya, prosedurnya lagi. apalagi kan kalau dia broken home itu kan kalau psikologis kan galau. Oke. Ya, terus ya, tadi juga kita sempat ngobrol off record ya soal adopsi anak nih. Kalau misalnya tadi kan banyak kasus-kasus dari luar negeri, anaknya tadi Pak Nils Ditinggal. ditinggal di bandara gitu. Nah, itu nanti gimana statusnya? Apakah Izin Pak, bukan ditinggal, mungkin juga tertinggal. Tinggal tapi sering. ya mungkin ini kalau tadi ceritanya tuh agak-agak serem ya, jadi banyak kejadian kayak seperti itu di mana anaknya mungkin Tertinggal. ketika ditinggal di bandara dan tidak diakui dan lain sebagainya, itu apakah akan menjadi warga negara Indonesia atau gimana? Silakan. Kalau untuk anak yang tertinggal di bandara, misalkan orang tuanya masih ada, Di bandara orang Indonesia ya? Orang Indonesia, berarti kan dia anak orang Kita Indonesia. siapa Bapak Sinu di bandara, Di bandara Indonesia ya, ya, betul. kita bicara di bandara Indonesia ya, bukan di luar negeri. Kalau ibunya masih ada atau orang tuanya masih ada dan diketahui orang tuanya WNI kan berarti ini anak WNI. Kalau mau diadopsi oleh orang lain nanti menggunakan hukum adopsi yang aturan Yang berlaku adopsi di yang berlaku di Indonesia. Indonesia. Kemudian kalau misalkan nemu anak di bandara Indonesia, kemudian bapak ibunya tidak diketahui siapa, kalau menurut undang-undang sendiri anak yang tidak diketahui bapak atau ibunya Tetap warga Indonesia. negara apa, anak itu dianggap warga negara Indonesia. Oke. Tapi dan juga tetap berlaku kan? Prosedur tetap berlaku sama persis. Kalau misalkan nih kejadian yang lain lagi, kalau sistem adopsi biasanya orang Indonesia yang punya anak terus diadopsi oleh warga negara asing menjadi anaknya dia. Itu nanti anak itu juga bisa mempunyai hak jadi dual nationality. Berarti Asalkan misalnya- nanti ada ini ya, apa namanya surat adopsi dari pengadilannya. Kalau adopsi kan ada surat dari pengadilannya. Harus resmi gitu ya. Dan itu anaknya harus berusia di bawah 5 tahun. Kalau udah di atas 5 tahun itu hak dual nationality-nya kita. Oke, berarti hanya sampai 25 tahun. Iya. Misalnya lahir di luar negeri, terus Iya. mungkin mau diadopsi sama orang sana gitu. Ya, misalkan ada warga bercahaya yang kebetulan sekarang bekerja di luar negeri, kemudian terus punya anak di luar negeri, oleh bosnya atau atasannya langsung Diadopsi. mau diadopsi jadi anaknya beliau, berarti anaknya dari warga bercahaya tersebut bisa punya 2 paspor, Dua bisa nationality. paspor Indonesia dari ibunya biologis, serta bisa juga warga negara asing dari bapak atau ibunya Angkat. warga negara asing dari orang lain. Nanti baru ibu adopsi nanti. Harus diadopsi secara resmi Iya, juga ya. Tapi gimana Mas Sinu nih? Kalau kita nemu nih di bandara, kemudian apakah ujuk-ujuk kalau bahasa kerennya ujuk-ujuk itu dia WNI itu bahasa kerennya. Terus prosedurnya apa masih berlaku? Apakah kita terlapor ke polisi dulu, setelah itu kita dikasih kesempatan dari pihak yang berwenang, apakah nanti ada orang yang melapor tentang kehilangan anak itu tersebut? Jika tidak ada waktunya, berapa jeda waktunya? Oke. Nah, gitu. Kalau saya pernah baca kayaknya pernah dikasih jeda waktu deh Oke. untuk mendapatkan kabar bahwa ada orang tua yang ketinggalan atau itu dia seperti itu. Oke, berarti ada waktu 1 kali 24 jam untuk mencari tahu Iya. ini anak Anak siapa sebelum nanti akhirnya diputuskan. Kalau misalnya nggak ada yang mengakui, maka diputuskan dia adalah warga negara Indonesia karena Dengan sistem adopsi. Iya, dengan sistem adopsi. Apakah bisa kita bawa anaknya langsung? Pak Yu? Bagusnya dilaporkan polisi dulu. Oke, ini Mbak Judi menambahkan ya, tadi dijelaskan kalau si ibu adalah OS fan refugee ya, artinya mereka itu harus menjalani proses hukum di Hong Kong sebelum pulang, dan bayi nggak bisa dibawa masuk ke penjara, dan saat proses hukum selesai si ibu harus segera pulang ke Indonesia.
begitu keluar dari penjara. Jadi memang tidak ada waktu untuk mengawasi anak gitu. Nah, kalau kasus Ibunya deportan ya, Deportasi. ibunya kena kasus terus Iya. masuk ke revisi ya, Iya. bukan revisi, rumah deportasi ya namanya kan, Iya, iya, iya. apa namanya, rumah detaini ya. Ya, Kalau jadi di Indonesia sebetulnya ini kalau Mbak Judi kan melakukan pendampingan ya. Ya. Sebetulnya kan kalau orang lepas dari rumah detaini itu kan ada tanggalnya, misalkan tanggalnya akan tanggal berapa keluar dari detaini. Sebenarnya bisa dibarengin loh Mbak. Jadi dari Mbak Judi mendampingi pembuatan SPLP-nya di KJRI untuk anak tersebut karena ibunya tidak bisa datang. berarti bisa diwakilkan ya untuk pembuatan Bisa ini? diwakilkan, nanti dibuatkan surat kuasanya kan dari Mbak Judi ini kan bisa bertemu dengan ibunya ya. Ya. Menguasai rumah detaini. Pada satu Ya menguasakan bahwa ini anak saya bertanda tangan dari ibu dan Mbak Judinya menerima kuasa, nanti dibuatkan SPLP di KJRI. Ya. Ketika paspor SPLP ibu selesai, paspor SPLP anak juga selesai. Jadi akan pulang bisa barengan. asal semuanya telah dilaksanakan lah intinya. Asal rumah selesai, ibunya harus segera pulang. Anaknya langsung nempel ke Pasti ibunya ikut, ya. untuk ikut pulang. Oke. Tapi Berarti kalau karena kan ini udah kejadian ya, udah pulang, jadi Tapi lebih baik ibunya ibunya harus menjemput. ambil sih, ambil anaknya sekarang kan buat kita sendiri ya. Ibunya wajib menjemput. Oke, itu dia Mbak Judi jawabannya tadi ya, semoga menjelaskan. Silakan kalau misalnya ingin jawaban yang lebih lengkap lagi, silakan menghubungi. Bisa langsung hubungi call center kita 0812 3877 0812. Ya, silakan ya Mbak Judi. Terima kasih. Sekarang udah nggak kerasa udah jam 10 nih ya, kita ngobrol-ngobrol. Mungkin ada yang terakhir yang ingin disampaikan dari Bapak Dino atau Pak Hedan, silakan yang terakhir. Sebelum kita Baik, untuk warga percaya sekalian, tidak memungkiri pasti ada dari kita semua yang menikah dengan warga negara asing ya. Namanya cinta kan, cinta buta ya, cinta bisa tidak mengenal warga negara juga kan. Ya. Jadi untuk warga percaya sekalian yang menikah dengan warga negara asing, jangan sungkan untuk bertanya ke imigrasi prosesnya seperti apa. Nanti proses anak saya seperti apa, pernikahan saya sudah legal atau ada dokumen administrasi yang terlewat atau tidak. Jangan sungkan bertanya ke kita ke call center 0812 3877 0812 atau melalui media sosial kita, kanal apapun insya Allah kita jawab satu persatu. Dimanapun anak itu adalah darah daging kita, jangan sampai nanti nyesal ke depannya karena anaknya kenapa-napa atau ada administrasi yang terlewat. Apa yang lebih parah, anaknya dikasih ke orang tapi tidak melalui administrasi yang benar, nanti ketika ke depannya akan bermasalah sendiri bagi anak kita. Jadi mohon dicatat dan itu tadi, jangan sungkan, yang penting jangan malu-malu. Ya. Malu bertanya saat di jalan. Oke, terima kasih Pak Heriano dan juga Pak Dino atas kehadirannya hari ini di Bercahaya FM. Udah ngobrol-ngobrol banyak soal status keimigrasian anak hasil perkawinan campur. Semoga ini memberikan insight yang baik untuk warga Bercahaya dan para muda khususnya nih yang punya cita-cita pengen nikah sama bule. Ya kan, suka bingung, aduh ini kalau nikah sama bule ribet gimana ya? Jangan cita-cita. Oh iya. Pokoknya silahkan kalau pengen lanjut tanya-tanya, pengen ngobrol-ngobrol lebih lengkap lagi bisa langsung. Sebetulnya kurang waktunya nih, banyak sekali pembahasan Iya, masalah. iya. Kalau ini. Iya, oke, bisa langsung ke kantornya imigrasi Cilacap ya, atau bisa juga langsung ke sosial media atau ke call centernya tadi. Terima kasih Pak Heriano dan Pak Dino udah hadir hari ini. Sama-sama.